Oke, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya, Risma, di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pembuatan keputusan taktis, bab 10 ya. Kita langsung saja. Apa sih pembuatan keputusan taktis itu? Pembuatan keputusan taktis itu adalah pembuatan keputusan yang didasarkan pada pemilihan di antara beberapa alternatif dengan pertimbangan waktu yang segera dan tinjauan yang terbatas. Jadi keputusan taktis ini harus segera diambil gitu ya. Nah, di sini keputusan taktis itu sifatnya jangka pendek, kemudian dia sering disebut dengan tindakan berskala kecil atau small scale action. Nah, di sini keputusan taktis itu dia harus mendukung keputusan jangka panjang. Jadi tidak boleh dia berseberangan dengan keputusan jangka panjang suatu perusahaan. Contohnya seperti ini. Misalkan nih, ada satu hotel yang dia mengalami kesulitan karena menanggung beban biaya yang tinggi. Nah, di sini si hotelnya itu merasa, kita harus mengurangi biayanya dengan segera. Nah, di sini si manajemen hotelnya itu berusaha untuk memangkas biaya yang tidak terlalu menjadi perhatian tamu. Misalkan dia mengurangi pelayanan kamar itu yang tidak terlalu penting gitu. Terus dan tidak terlalu sering digunakan juga, dan dia menambah layanan yang menjadi perhatian dari si tamu. Misalkan penggunaan layanan internet ya, wifi gitu kan. Biasanya kalau misalkan di hotel penginapan gitu kan yang dicari pertama adalah wifi-nya gitu, sehingga yang ditingkatkan adalah yang sering digunakan, dan yang dihilangkan adalah yang jarang atau hampir tidak pernah digunakan atau disentuh kayak gitu. Nah, di sini selanjutnya ada model pembuatan keputusan taktis. Nah, di sini ada 6 pendekatan yang menggambarkan tentang proses pembuatan keputusan yang direkomendasi. Yang pertama, tentu saja mengidentifikasi masalah. Jadi di suatu perusahaan itu diidentifikasi masalah utamanya itu apa. Kemudian setelah mengidentifikasi, yang kedua yaitu mengidentifikasi setiap alternatif. Nah, di sini selain mengidentifikasi masalah, kan setelah kita punya tahu kita masalahnya apa, kemudian keluar nih alternatifnya. Sebaiknya gini. Nah, alternatif itu nanti diidentifikasi lagi mana solusi-solusi itu yang tepat, dan alternatif yang tidak tepat atau kurang tepat itu nanti disingkirkan gitu ya, dieliminasi. Untuk yang ketiga yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak, relevan, dan mengeliminasi yang tidak relevan. Nah, maksudnya di sini adalah setelah diidentifikasi masalah, kemudian ketemu solusinya, solusi itu diidentifikasi, mana solusi-solusi yang kira-kira tepat dan relevan untuk masalah tersebut. Nah, kita yang ketiga harus melihat kira-kira solusi yang kita punya itu dari segi biaya dan dari segi manfaatnya itu apakah sesuai dengan tujuan kita atau enggak, apakah terjadi pemborosan atau tidak. Nah, itu kita lihat dari segi biaya dan manfaatnya untuk perusahaan. Kemudian yang keempat, menjumlahkan biaya dan manfaat relevan dari masing-masing alternatif. Untuk yang biaya relevan nanti akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Nah, untuk yang kelima, menilai faktor-faktor kualitatif. Jadi di sini maksudnya menilai faktor kualitatif adalah tidak hanya hitung-hitungannya saja. Misalkan nih, solusi A ternyata dia lebih murah hasilnya daripada solusi B yang lebih mahal. Nah, kita tidak bisa berpatok untuk mengambil satu kesimpulan solusi yang tepat hanya karena solusi A nih dia lebih murah gitu. Kita harus melihat juga faktor kualitatifnya. Misalkan ternyata solusi A misalkan menyewa katakanlah gudang gitu. Nah, solusi B adalah membuat gudang. Nah, kalau yang solusi A, ternyata kalau kita menyewa belum tentu nih si gudang itu akan tersedia sampai misalkan katakanlah tahun depan. Terus kualitas gudangnya misalkan
ternyata gudangnya itu lembab. Nah, itu adalah faktor-faktor kualitatif yang harus dipertimbangkan meskipun misalkan alternatif menyewa gudang itu lebih murah daripada membuat gudang. Nah, untuk yang keenam adalah memilih alternatif yang memberi manfaat terbesar. Jadi setelah di seleksi atau diidentifikasi secara kuantitatif dan kualitatif, maka kita lihat kita bisa membedakan nih keduanya positif negatifnya mana, dan kemudian dipilihlah alternatif yang dia memberikan manfaat terbesar bagi perusahaan. Oke, selanjutnya kita ke contoh kasus ya. Nah, di sini contoh kasusnya misalkan model pembuatan keputusan taktis untuk kekurangan kapasitas gudang dan produksi. Jadi suatu perusahaan membutuhkan gudang dan produksi yang lebih gitu. Nah, di sini langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, masalahnya adalah yang saya kasih bold, saya tebalkan itu adanya kebutuhan ruang tambahan untuk pergudangan, perkantoran, dan adanya tambahan produksi. Nah, di sini dari masalah utamanya itu yang harus diselesaikan oleh perusahaan yaitu bagaimana cara perusahaan itu memperoleh tambahan ruang yang dibutuhkan. Setelah terjawab untuk identifikasi masalahnya, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mengidentifikasi alternatif. Nah, di sini ada 5, setelah dirundingkan ada 5 alternatif yang bisa diambil untuk menjawab masalah tentang kebutuhan gudang dan kebutuhan produksi tadi. Yang pertama, membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini dan yang dapat diperkirakan. Jadi membangun gudang sendiri. Kemudian yang kedua, menyewa fasilitas lebih besar dan menyewakan fasilitas yang ada saat ini. Jadi kita perusahaan menyewakan gudang yang kita punya sekarang, tapi perusahaan itu juga menyewa gudang yang lebih besar. Seperti itu. Jadi tukeran gitu ya. Gudang yang kita punya disewakan, kemudian kita menyewa yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, menyewa fasilitas tambahan yang mirip dengan fasilitas yang ada saat ini. Jadi menyewa satu gudang lagi yang dia itu mirip dengan gudang yang kita punya. Kemudian yang keempat, menyewa tambahan ruang yang akan dimanfaatkan sebagai gudang sehingga dapat menyediakan ruang untuk perluasan produksi. Jadi di sini dia menyewa satu gudang, kemudian tapi itu nanti akan dimanfaatkan, gudang yang kita punya akan dimanfaatkan untuk tempat produksi, untuk menambah produksi yang dibutuhkan perusahaan. Untuk yang kelima, dia membeli komponen dari pihak eksternal serta memanfaatkan ruang yang tersedia yang sebelumnya itu digunakan untuk memproduksi komponen tersebut. Jadi perusahaan tidak memproduksi kekurangan produk yang tadi disebutkan di identifikasi masalah, tapi dia membeli dari pihak ketiga. Kemudian ruang yang ada itu nanti dia manfaatkan sebagai gudang. Nah, seperti itu. Ada 5 alternatif ya. Nah, kemudian kita identifikasi satu persatu untuk alternatifnya. Yang pertama, alternatifnya dieliminasi karena dia mengandung banyak risiko. Yang pertama itu adalah membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup. Jadi untuk membangun itu kan butuh biaya yang besar, kemudian nanti belum juga lama. Jadi perusahaan sangat resikonya sangat besar gitu untuk hanya membangun kemudian masih menunggu lagi. Nah, itu akan banyak kesempatan perusahaan yang hilang.
Untuk yang kedua dieliminasi juga karena menyewakan fasilitas itu bukan pilihan tepat untuk dijalankan. Karena apa? Karena perusahaan itu butuh loh, kenapa kok disewakan, seperti itu. Untuk yang alternatif yang ketiga itu dieliminasi juga karena terlalu sulit untuk mengatasi masalah ruang dan kemungkinan akan sangat mahal. Jadi dia menyewa lagi, nambah lagi fasilitas yang mirip gitu kan, biayanya juga lebih besar. Terus kemudian yang keempat, alternatif yang keempat ini dianggap cukup layak karena dia itu berada dalam rentang kendali dan biaya resiko dan dapat menyelesaikan permasalahan ruang yang dibutuhkan perusahaan. Jadi di sini dia menyewa tambahan ruang yang akan dimanfaatkan sebagai gudang sehingga dapat menyediakan ruang untuk perluasan produksi. Jadi dia menambah gudang, menyewa gudang, kemudian ruang yang kita punya itu nanti bisa untuk perluasan produksi sehingga produksi bertambah dan gudang juga terpenuhi gitu. Untuk yang alternatif kelima itu juga dianggap cukup layak karena berada dalam rentang kendali dan biaya risiko sehingga dapat menyelesaikan permasalahan ruang yang dibutuhkan perusahaan. Di sini dia membeli komponen dari pihak eksternal. Jadi dia tidak menambah ruang produksi, tapi dia membeli dari pihak ketiga. Kemudian pembelian dari pihak ketiga itu otomatis kan akan menambah produk yang perusahaan punya. Nah di situ perusahaan space atau tempat yang perusahaan miliki itu nanti akan bisa dimanfaatkan sebagai gudang gitu. Jadi perusahaan itu tidak perlu menambah atau memperluas tempat produksi karena dia kan tidak perlu memproduksi, dia hanya beli aja dari pihak ketiga, seperti itu. Setelah semuanya dianalisis, diidentifikasi alternatifnya, kemudian kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif. Nah, di sini tahap ini berbagai biaya yang tidak relevan itu dapat dieliminasi. Nah, akuntan manajemen ini bertanggung jawab dalam mengumpulkan data dan menyajikan informasi yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat untuk alternatif pertama atau alternatif yang keempat ya tadi ya. Alternatif pertama, jika dia tetap memproduksi komponen itu bisa dilihat di sini biaya bahan bakunya 130 juta. Kemudian tenaga kerja langsungnya itu 150 juta, overhead variabelnya 65 juta dan sehingga dia biaya produksi variabel totalnya 345 juta. Nah, di sini itu hanya baru biaya produksinya saja. Nah, di sini ada biaya lain untuk mengatasi masalah ruang, yaitu biaya sewa gudang. Nah, di sini sewa gudang itu yang sesuai dengan yang tadi dipermasalahkan itu sebesar 135 juta per tahun. Jadi totalnya perusahaan harus mengeluarkan biaya 345 ditambah 135, jadi berapa itu? 480 ya, 480 juta per tahun. Nah, kita bandingkan dengan alternatif kedua. Jika perusahaan membeli komponen dari pihak eksternal serta memanfaatkan ruang produksi yang telah dikosongkan. Nah, di sini dari pihak ketiga itu dia berani ngasih harga 460 juta per tahun. Di sini bisa kita bandingkan, kita lihat bahwa opsi atau alternatif membeli komponen itu lebih murah daripada opsi membuat komponen. Tapi belum berhenti sampai sini, kita akan lanjut ke langkah keempat. Di sini sebelumnya kita udah tahu ya, secara kuantitatif ternyata opsi membuat itu lebih mahal daripada membeli dari pihak ketiga. Nah, di sini kita bandingkan biaya dan manfaat dari alternatif 4 dan alternatif 5 yang tadi sudah saya
jelaskan yang alternatif keempat yang memproduksi itu 480 juta, untuk yang alternatif 5 itu membeli itu 460 juta. Kemudian dia dibandingkan dalam satu perbandingan seperti itu. Nah, di sini ada biaya diferensial sebesar 20 juta. Jadi ada selisih 20 juta. Dan dia lebih unggul di keunggulan alternatif 5, lebih murah 20 juta. Nah, setelah kita lihat tadi ada perhitungan kuantitatifnya. Nah, ini ada langkah kelima, yaitu menilai faktor kualitatifnya. Jadi tidak bisa kegabahannya kita mikirin tentang hitung-hitungan uangnya saja, tapi kita juga harus melihat faktor kualitatifnya. Nah, di sini pertimbangan aspek kualitatifnya itu sebagai contohnya gini. Dalam ada keputusan dia membuat atau membeli. Kan di sini ada membuat produk atau membeli produk dari pihak ketiga. Nah, di sini pertimbangan kualitatifnya itu contohnya seperti ini. Kualitas komponen yang dibeli itu kualitasnya lebih bagus yang mana? Apakah lebih bagus membuat atau membeli? Nah, kita harus bandingkan dua itu. Kemudian selain dari kualitasnya, yang kedua yang harus diperhatikan yaitu keandalan dari sumber pasokannya. Misalkan kita memilih opsi membeli dari pihak ketiga, apakah ketersediaan produk itu akan terus terus ada gitu, ataukah produk yang ditawarkan dari pihak ketiga itu kadang ada kadang tidak gitu. Kita harus mempertimbangkan itu. Kan nggak lucu kan, misalkan tiba-tiba kita ada pesanan komponen gitu, kita udah beli dari pihak ketiga, ternyata dari pihak ketiganya, oh maaf, ini komponennya sedang kosong, kita kirim lagi bulan depan ya. Sementara kita kan ada tanggung jawab untuk memenuhi permintaan dari konsumen kita begitu. Nah, itu akan menjadi resiko yang besar bagi perusahaan. Jadi harus dilihat apakah sumber pasokan dari pihak ketiga itu stabil atau tidak. Nah, kemudian ada hubungan perburuhan, kemudian ada citra perusahaan dan yang lain sebagainya. Itu juga masuk ke aspek kualitas. Nah, aspek kualitatif. Nah, aspek kualitatif yang dipertimbangkan dalam keputusan membuat atau membeli itu yaitu kualitas, lebih ke kualitas dan keandalan ketersediaan produk. Nah, ini kita misalkan jika kualitas komponen yang dibeli lebih rendah daripada saat membuat, maka keunggulan kuantitatif alternatifnya membeli adalah semu. Jadi gini, maksudnya adalah jika semisalkan nih kita kan yang tadi alternatif 4 dan alternatif 5 itu lebih murah alternatif 5 ya, membeli gitu. Nah, tapi ternyata setelah dianalisis, diidentifikasi, kok ternyata kualitas komponen yang kita beli itu kualitasnya tuh lebih jelek daripada kalau kita bikin sendiri begitu. Nah, di sini ada selisih 20 juta itu merupakan keunggulan kuantitatif yang semu. Kenapa kok disebut semu? Karena ya sebenarnya itu nggak unggul, karena kan bahan bakunya yang dipakai beda begitu kan, sehingga menghasilkan kualitas yang berbeda, otomatis harga juga berbeda gitu. Sebenarnya tidak unggul, hanya terlihat saja ada perbedaan lebih murah ketika kita beli dari pihak ketiga. Nah, penggunaan bahan baku berkualitas rendah ini mungkin akan menurunkan kualitas produk yang akan berdampak pada penjualan kita ke konsumen. Jadi kan taunya barang yang kita jual ke konsumen itu kan kualitasnya baik, tapi setelah ternyata kita pakai pihak ketiga, loh kok kualitasnya jelek. Nah, itu akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan konsumen.
Begitu juga kalau sumber pasokan itu tidak dapat diandalkan, maka jadwal produksi dapat terhenti dan pesanan pelanggan terlambat sampai ke pelanggan. Setelah kita analisis dan identifikasi kuantitatif kualitatif, nah ini yang langkah ke-6 yaitu membuat keputusan. Nah di sini ada beberapa pertimbangan yang mendasari. Yang pertama, ada selisih biaya dari kedua alternatif yang relatif kecil, yaitu 20 juta ya tadi. Dan kemudian yang kedua, tanggung jawab perusahaan dalam menjamin kualitas. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam rangka memanfaatkan tenaga kerja secara penuh. Jadi daripada tenaga kerja di perusahaan kita nganggur karena kita memilih opsi untuk membeli komponen dari pihak ketiga, maka diputuskan lebih baik kita membuat komponen dan menyewa gudang meskipun ada selisih sebesar 20 juta lebih mahal. Nah, selanjutnya kita ke biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa depan atau future cost yang berbeda di antara berbagai alternatif. Contohnya ini ilustrasinya PT Sejahtera mempertimbangkan alternatif membuat atau membeli. Asumsinya bahwa biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 150 juta per tahun, dan biaya ini merupakan biaya masa depan karena memproduksi komponen di tahun depan akan membutuhkan biaya tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Nah, di sini terdapat perbedaan antara perusahaan memproduksi atau membeli. Jika membeli komponen, biaya tenaga kerja itu bisa dihilangkan atau tidak ada. Oleh karena itu, biaya tenaga kerja langsung di sini termasuk dalam biaya relevan. Jadi kan kalau misalkan kita produksi, otomatis ada biaya tenaga kerja atau tenaga kerja yang harus kita bayar gitu ya. Kalau membeli dari pihak ketiga kan kita tidak harus memproduksi, sehingga kita tidak butuh tenaga kerja untuk dibayar. Nah, perbedaan itu yang membuat si biaya tenaga kerja langsung ini merupakan biaya relevan. Jadi dia biaya masa depan yang berbeda di antara berbagai alternatif. Nah, di sini biaya masa lalu itu juga dapat dijadikan untuk membuat estimasi biaya masa depan. Contohnya misalkan biaya depresiasi. Nah, di sini biaya depresiasi ini bukan merupakan biaya relevan. Kenapa? Karena meskipun perusahaan mau memproduksi atau perusahaan mau membeli dari komponen dari pihak ketiga, biaya depresiasi itu tetap akan ada. Jadi dia tidak akan terpengaruh. Kalau kita beli, biaya depresiasinya nggak ada gitu ya. Nah, di sini sehingga dia tidak dikategorikan sebagai biaya relevan. Nah, bagaimana kalau misalkan biaya masa depan, biaya sewa gitu? Biaya sewa itu juga tidak masuk ke biaya relevan karena biaya sewa itu tetap harus dibayar meskipun si perusahaan itu mau membeli atau memproduksi sendiri komponennya. Nah, di sini ada etika dalam pembuatan keputusan taktis. Untuk di sini pencapaian tujuan merupakan hal penting, tetapi bagaimana cara mencapai tujuan tersebut merupakan hal yang lebih penting. Contohnya adalah memecat karyawan dengan tujuan untuk menaikkan laba dalam jangka pendek. Nah, di sini dikualifikasikan sebagai keputusan taktis. Jadi menurunkan biaya dengan cara mengurangi pengurangan karyawan gitu. Nah, tapi di sini pengurangan karyawan ini harus dilihat juga apakah manfaatnya ini hanya untuk kepentingan jangka pendek atau juga kepentingan jangka panjang. Misalkan kita lihat apakah si karyawan yang kita pecat itu kinerjanya kurang bagus, itu nggak apa-apa gitu, karena dia memang kinerjanya kurang bagus, sehingga kita harus mengurangi biaya-biaya yang
tidak perlu gitu untuk perusahaan. Tapi kalau misalkan ternyata kok si karyawan ini kerjanya bagus, kemudian dia tidak melakukan kesalahan, ya kenapa harus kita pecat untuk demi kita bisa mengurangi biaya seperti itu. Nah, di sini relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Biasanya biaya variabel itu bersifat relevan, sementara yang biaya tetap itu tidak relevan. Kuncinya adalah jika perubahan permintaan dan penawaran sumber daya di antara berbagai alternatif itu mengakibatkan adanya perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, maka perubahan belanja sumber daya itu merupakan biaya relevan yang harus dipertimbangkan dalam menilai keunggulan relatif di antara kedua alternatif. Nah, di sini model penggunaan sumber daya aktivitas ada 3 kategori sumber daya. Yang pertama, sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Yang kedua, sumber daya diperoleh di muka sebelum digunakan. Dan yang ketiga, sumber daya diperoleh di muka untuk beberapa periode. Nah, contohnya di sini yang pertama, sumber daya diperoleh karena digunakan dan diperlukan. Contohnya listrik digunakan untuk pemanas merebus buah dalam produksi selai. Nah, di sini merupakan sumber daya yang diperoleh karena digunakan dan dibutuhkan. Di sini untuk kategori ini, jika permintaan atas suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut merupakan biaya relevan untuk keputusan yang dimaksud. Untuk yang kedua, sumber daya diperoleh di muka satu periode. Biaya ini biasanya itu biaya step variabel ya, atau step fix, jadi mix. Contohnya misalkan perusahaan memiliki 5 orang insinyur, dia 5 orang insinyur mesin, mesinnya itu dia bisa menyediakan kapasitas 10.000 jam mesin. Jadi satu insinyur itu 2.000 jam mesin. Nah, biaya kapasitas aktivitas ini 250 juta, 25.000 per jam. Nah, misalkan di tahun ini perusahaan itu memakai 9.000 jam mesin. Nah, di sini kan ada 1.000 jam mesin yang belum dipakai ya. Nah, di sini si perusahaan itu menerima ada pesanan khusus sebanyak 500 jam mesin. Nah, di sini biaya mesinnya itu merupakan tidak relevan karena jam mesinnya itu kan masih bisa dipenuhi gitu ya. Kan tadi masih ada sisa 1.000 dan perusahaan butuh lagi 500, otomatis masih bisa tercover 1.000 tadi. Berbeda dengan misalkan pesanan khususnya adalah 1.500 gitu, otomatis akan ada penambahan biaya belanja sumber daya gitu kan. Nah, untuk yang ketiga yaitu sumber daya diperoleh di muka multi periode. Di sini belanja sumber daya di muka merupakan biaya terbenam. Dengan demikian tidak akan pernah menjadi biaya relevan. Untuk kategori sumber daya multi periode, perubahan permintaan aktivitas di antara alternatif jarang mempengaruhi pengeluaran. Contohnya misalkan menyewa sebuah pabrik dengan biaya 100 juta per tahun selama 10 tahun. Dan pabrik mampu memproduksi 20.000 unit produk. Setelah 5 tahun, permintaan turun, dia hanya memproduksi 500 unit produk. Nah, kalau ada kenaikan dan penurunan ini, dia tidak akan merubah biaya sewa yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Selama itu produksinya 20.000 unit gitu ya. Ini kan 20.000 unit, terus dia turun 15.000 unit. Tidak serta-merta bahwa kalau gitu saya kasihan nih perusahaannya, nanti bayar sewanya separuhnya aja. Gak gitu ya, karena kan untuk bayar sewa kan sudah ditetapkan di awal 100 juta per tahun, ya sudah sampai 10 tahun ya segitu. Kecuali ada perjanjian di kemudian hari gitu ya, perjanjian lagi. Nah, di sini berbeda jika permintaan naik sebesar 22.000 unit, perusahaan mempertimbangkan untuk mempunyai atau menyewa pabrik baru. Jadi kalau sudah melebihi kapasitas, otomatis kan si perusahaan itu butuh satu gudang atau satu tempat baru gitu ya. Nah, tempat baru ini
mengeluarkan menghasilkan biaya sewa lagi gitu ya. Dia membutuhkan biaya sewa lagi, otomatis dia baru mempengaruhi perubahan dari belanja sumber daya yang dilakukan perusahaan. Tapi di sini keputusan memperoleh kapasitas aktivitas jangka panjang ini disebut keputusan investasi modal, karena kan pengaruhnya ke jangka panjang ya. Tidak hanya jangka pendek saja. Kalau menyewa gedung kan tidak hanya kita pakai cuma sebulan aja nih. Itu kan melibatkan dia keputusannya jangka panjang, sehingga dia masuk ke keputusan investasi modal. Nah, di sini untuk aplikasinya, biaya relevan itu bisa dipakai untuk membuat keputusan antara perusahaan itu mau membuat atau membeli, kemudian keputusan perusahaan akan mempertahankan atau menghentikan suatu aktivitas produksi, menghentikan atau mempertahankan dengan berbagai dampak tambahan atau komplementer. Kemudian yang keempat yaitu mempertahankan atau menghentikan penggunaan alternatif sebuah fasilitas. Jadi dengan cara membandingkan. Slide selanjutnya. Nah, di sini untuk penetapan harga. Nah, penetapan harga itu ada dua, penetapan harga berbasis biaya dan perhitungan biaya target dan penetapan harga. Untuk penetapan harga berbasis biaya itu jadi harga ditetapkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan. Untuk perhitungan biaya target yaitu metode penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan harga yang pelanggan sedia bayar, atau sering disebut dengan penentuan biaya berdasarkan harga. Jadi kalau yang pertama itu biayanya dulu ada baru ditentukan harganya. Kalau yang kedua yaitu konsumen itu berani bayar berapa sih, baru kita ya udah kalau gitu kita set biayanya segini. Untuk yang selanjutnya ada aspek hukum penetapan harga. Ada penetapan harga predator dan diskriminasi harga. Untuk yang penetapan harga predator itu dia mengatur harga lebih rendah dibandingkan dengan biaya. Tujuannya untuk merugikan pesaing dan mengeliminasi pesaing. Jadi biasanya kalau ada perusahaan-perusahaan yang dia harganya diturunin seminimal mungkin, sehingga kompetitor-kompetitornya kan akan kesusahan ya. Dia kok berani nih nurunin harga sendiri segini, otomatis konsumen pada lari ke dia, kemudian yang lainnya kompetitornya mati. Di sini ada yang selanjutnya, diskriminasi harga, yaitu menetapkan harga suatu produk atau jasa yang berbeda-beda kepada pelanggan. Jadi dilihat tergantung pelanggannya. Mungkin dilihat dari mungkin kalau si pelanggan A itu harganya misalkan 10.000, pelanggan B karena dilihat lebih mampu kita naikin harganya 15.000. Kemudian kalau pelanggan C misalkan karena terlihat kurang mampu nih, yaudah kita harganya diturunin lagi di bawah 10.000, mungkin 8.000 gitu. Jadi satu produk tapi harganya berbeda-beda. Nah, untuk yang terakhir di sini ada keadilan dan penetapan harga. Di sini ada eksploitasi harga, yaitu penetapan harga produk yang sangat tinggi karena perusahaan memiliki kekuatan pasar. Jadi lebih ke kayak hampir ke kalau perusahaan itu sangat kuat, perusahaan itu besar, jadi dia bisa mengeksploitasi harga. Dia mau menetapkan harga berapapun, harga yang tinggi pun konsumen akan beli gitu, sehingga ya udah perusahaan tidak takut gitu, dia akan menetapkan harga tinggi, tetap akan ada yang membeli. Oke. Sekian untuk yang pertemuan ke-10. Kita akan bahas pertemuan ke-11 di sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.